Mm-mm. Oke, Bismillah. Baik Ustaz ya, Ya. saya buka lah ya biar berkah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ya, kita Ustadz, saya senang banget ini kita bisa sharing-sharing ilmu ya terkait dengan Meta Ads dan juga saya harap nih karena saya jujur ya Ustadz ya ketika Hmm. Ustadz nge-WA saya pas saya cek Instagramnya ini tuh sebenarnya salah satu apa ya target saya ke depannya juga itu mau bikin yang kayak gini gitu loh. Ternyata oh ini udah ada nih benchmark ini menarik banget. Eh, Ya, itu bisa kita bicarakan nanti setelah privat Siap, mungkin ada aman, sesi aman, aman. lain. Ya. Oke Ustadz, insya Allah ya di pertemuan pertama ini kita akan sama-sama bahas ya terkait dengan Meta Ads ya. Nah sebelumnya udah pernah beriklan Ustadz? Sebelumnya itu tadi Bang, Beriklan, memang belum beriklan belum langsung. sampai goals, belum sampai apa karena ada error itu tadi ya. Jadi Berarti kita kalau untuk persiapan-persiapannya udah ada, maksudnya kayak akun bisnis, manajer gitu-gitu. ada fanpage-nya semuanya sudah ada. Cuma itu teman saya yang buat lebih ke gimana ya. Jadi tanpa ada penjelasan gitu loh. Cuma sekedar praktek. Nah, yang saya butuhkan itu dua-duanya. Saya Oke, benar-benar. paham dari sisi fundamental kita berbisnis seperti apa. Mm-mm. Terus lebih menyelami lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Oh, berarti ini lebih enak ya nih kita Ustaz, pas di bagian praktek besok kita nggak terlalu panjang nih karena Ya udah mungkin ada seperti itu. itunya. Tapi paling saya jelasin tuh bagian ini tuh Siap, fungsinya apa, ini apa gitu ya. siap, Karena siap. biasanya agak lama tuh pas Mm. kita setting. Misalnya fanpage-nya kan buat dulu tuh detail, bio Ya, segala macam gitu. nggak apa-apa mungkin kita bikin baru lagi atau seperti apa Oh iya, supaya boleh, lebih. boleh. eh, Oke ya, di sesi pertama kali ini di apa ya materi pertama ini kita mulai dari pondasi dulu Ustaz ya. Eh, Sebelumnya saya kenalan dulu lah ya biar tahu ya. ya. Saya Jimmy Chandra memang tapi Hmm. saya itu memang fokusnya saat ini di dunia properti Ustadz ya. Oh, Masya Allah. Jualan properti gitu. Tapi itu kan properti itu untuk uang cairnya itu bulanan ya. Jadi saya Ya. pun sekarang masuk ke ranah digital produk lah dan Hmm. juga kayak ngajarin privat segala macam ini. Ini tuh ke ranah digital produk juga. Makanya saya bikin lah Jago Digital Marketing gitu kan untuk ngajarin orang-orang Meta Ads segala macam. Dan Hmm. saya juga kemarin habis certified lah ya di BNSP. Jadi ilmunya insya Allah tercertified lah gitu. Baik, Insya Allah. ah, BNSP itu apa? BNSP itu? itu tuh apa ya lembaga resmi untuk orang-orang yang pengen di bidang profesional. Oh, Jadi ada gelar khusus. oh siap, siap. Masya Allah. Ini. Nah, Hmm. mungkin ini beberapa project yang saya iklankan lah semuanya dari Meta ya, mulai dari Rukos, juga ada Smart Greenhouse dan juga Villa ya. Nah, ini Hmm. semuanya diiklankan lewat Meta. Ya, kalau harga yang segini aja kita bisa jual di Meta, apalagi kalau harga-harga yang misalnya ratusan ribu, jutaan itu Iya, tentunya bisa banget dong. bisa Kalau bang. ini aja banyak yang beli ya. Hmm. Nah, tentu Iya, produk yang akan nanti kita garap ke depannya juga bisa gitu. siap, siap. Nah, tapi memang kita harus paham dulu ya dunia digital sekarang ya Ustadz ya. Makin padat orang-orang tuh nyari atensi, mencari perhatian lah Ya, bahasanya ya. ya. Dan siapa yang bisa dapetin atensi ataupun dapatkan perhatian lebih, tentu dia yang menang ya. Hmm. Nah, dan kenapa harus Meta Ads? Karena media sosial yang paling banyak digunakan itu saat ini ya. Itu kan YouTube paling atas ya. Orang memang banyak lah nonton YouTube. Setelah itu WhatsApp, Facebook, Instagram itu semuanya di bawah perusahaan Meta tuh. Nah, Hmm. ketika kita beriklan nanti, iklan kita akan ditembakkan ke sana nanti tuh. Nah, Instagram kita tuh nomor 4 di dunia. Bayangin ya, orang-orang Indonesia tuh scrolling tuh tiap hari entah berapa jam itu. Dan di Facebook pun kita itu nomor 4 juga di dunia. Ya, itu dahsyat banget. Instagram nomor 4, Facebook kita nomor 4 juga ya. Nah, memang pengguna di Indonesia ini cukup aktif lah dalam media sosial. Nah, Hmm. sehingga faktanya yang terjadi ketika kita berbisnis ini jadi peluang besar ya. Karena dari brand lokal ya Ustadz ya sampai brand global itu semuanya pakai Meta Ads saat ini. Apa buktinya? Oke.
Meta Ads sendiri ya dia yang punya corporate-nya dia sendiri ngiklanin produk dia. Eh, eh, Gak tahu tuh dia bayar atau enggak ya. Kayaknya dia nggak perlu bayar ya. Itu Meta Ads sendiri ya. Terus mungkin tahu ya Ustaz ya Dana eh, juga iklan. Itu yang kayak gitu tuh yang ada tab for more, land more. Kalau Ustaz coba aja deh nanti scrolling atau lihat story di IG. Kalau ada yang tulisan-tulisan gitu itu iklan. Itu iklan semua. Terus produk saya juga saya jualan properti di Meta. Terus nih iPhone segala macam pakai Meta. Dan ini apa ya DPLS dia tuh perhiasan gitu pakai Meta. Yang saya mau sampaikan apa sih sebenarnya? Semua orang yang mulai terjun ke dunia bisnis lah gitu ya, itu memang harus lebih melek digital lah untuk saat ini. Karena memang kalau kata Bill Gates nih ya, orang-orang yang nggak terjun ke dunia digital di saat ini dalam berbisnis, dia akan keluar dari bisnis itu sendiri. Maksudnya dia akan tertinggal gitu. Makanya tentu kita perlu belajar lah. Nah, tapi kita harus paham bahwa ketika kita belajar itu ya Meta Edge itu kayak mobil sport lah yang punya teknologi canggih, punya kekuatan dahsyat, tapi kalau kita nggak tahu cara nyetirnya, apa yang terjadi, Ustaz? Nabrak ya. Ya nabrak, iya. Nabrak. Sebagus apapun misalnya mobil Lamborghini ini dikasih ke orang yang nggak bisa nyetir, ya udah susah gitu. Nah, makanya saya pengen bikin lah sebenarnya ini materinya buat e-course juga ya. Tapi di Privar kali ini saya pengen ngasih tahu bahwa dengan kita belajar dari dasar, kita lebih terstruktur nantinya ketika beriklan nanti itu enak. Itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Nah, sekarang waktu terbaik lah untuk belajar Meta Ads ya. Karena kenapa? Biaya iklan di sini tuh lebih murah Ustaz dibanding Google dan juga TikTok Ads. Dari TikTok ya, TikTok Ya, TikTok Ads tahu nggak Ustaz per hari berapa? Coba tebak berapa per hari biaya minimalnya? berapa tuh? Coba tebak. 50 lah. Nggak. Biaya minimal TikTok itu per hari 300.000. Astagfirullah, per harinya ya. Per hari itu Oh tiga iya. ratus ribu. Kalau Hmm. nggak di bawah itu iklan kita nggak bisa jalan. Itu cuma TikTok aja ya? Mesti TikTok punya teman lagi nggak? Kalau Meta kan banyak temennya, ada Instagram, Facebook. Nggak. Kalau TikTok Ads tuh ya TikTok aja dia. TikTok aja berarti ya? Hmm. Kalau Ya. Google Ads itu ya Google aja sama Hmm. aplikasi-aplikasi biasanya. Oh iya iya. YouTube tuh iklan YouTube itu pakai Google Ads itu. Ah, Kalau nonton YouTube kan kayak ada skip 3 detik segala macam gitu, nggak bisa di skip itu pakai Google Ads. iya iya iya. Nah, kalau Meta itu biasa bisa di 50.000 per hari. Bahkan kalau paling minimal itu bisa $1, minimal itu $1. enam Wes. belas ribu lah. Tapi kan kalau segitu ya kita jujur-jujuran aja ya. Data apa yang mau kita ambil dengan biaya segitu kecil banget yang Ya, akan kita jangkau. Makanya minimal 50.000 aja per hari itu udah lumayan gitu. teman saya itu kemarin ada yang properti juga kayak sampean Mas. Mm-mm. Dia bilang itu kalau saya minimal itu 600.000. Jadi kalau mau works mesti pengen apa namanya brandnya itu udah banyak yang gunakan, maka kalau bisa minimal 600.000. Bener bener bang ini nih. Itu benar banget. Tapi memang ketika mau mulai testing iklan itu kita harus lihat dulu apakah iklan kita bagus atau enggak. Nanti kalau memang bagus itu kita scale up namanya. Kita naikin budgetnya pelan-pelan. Sampai memang ada orang yang beriklan per hari itu 10 juta per satu campaign tuh. Tapi enggak langsung ketika bikin campaign di awal langsung 10 juta. Enggak. Karena bahaya juga langsung 10 juta nyata iklannya jelek. Udah habis duit kita. Nah itu berstrategi nah nanti itu gitu. Nah, tools Meta Ads ini makin canggih emang ya, karena kita pakai AI. Sekarang tuh ada AI Andromeda namanya Ustadz. Itu bikin si Meta makin canggih lagi untuk nyari audiens. Dengan apa caranya? Dengan konten kita. Jadi yang disaring saat ini oleh Meta tuh konten. Kalau kontennya tuh kayak mudah dicerna, dua nih, mudah dicerna sama orang lain, sama orang yang lihat iklan kita, sama mudah dicerna sama si metanya sendiri. Maksudnya apa? Iklan kita tuh jelas arahnya mau dibawa kemana. Misalnya Ustadz nih, iklannya privat gitu. Itu jelas tuh kata-kata di awalnya. Misalnya, kamu capek belajar ngaji tapi nggak bisa-bisa. Yuk, Hmm. gabung di sini. Nah, itu kan, oh, ini untuk orang-orang yang mau belajar ngaji. Oh, ditembakin ke sini sama dia. Hmm. Hmm. Lagi lah gitu. Oh.
Nah, audiens di Indonesia tuh memang selalu tumbuh ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang mulai apa ya, bikin medsos, mau bikin Facebook itu tumbuh tumbuh terus lah tiap Mhm. tahunnya gitu kan. Nah, saya mau kasih tahu siapa aja sih yang wajib belajar Meta Ads ini ya. Wajib di sini bukan berarti kalau nggak belajar dosa ya Ustadz ya. Harus lah gitu ya. Ya, Ah. ya. Eh, Nah, karena skill ini bisa ngubah hidup lah. Ini saya sendiri ngalamin juga dengan saya jujur Ustadz, saya santri sebelumnya. oh, Masya Allah, santri di mana ini? Saya di Bintaro ada Cinta Quran Center punya Ustadz Fatih Karim tuh. Oh, iya. Nah, saya mendalami Islam juga di sana. Tapi karena di sana tuh ngajarin ada 3 pilar ya kayak kita dakwah, terus leadership sama entrepreneur. Nah, saya cukup tertarik nih entrepreneur. Saya belajar ini digital marketing. Masya Dan Allah. ternyata setelah saya pelajari, ya banyak opportunity lah, banyak kesempatan yang saya dapetin gitu. Nah, pertama owner bisnis ya, kayak Ustadz sekarang nih, owner kan di Tahsin dari rumah itu ownernya kan, foundernya lah. Nah, itu butuh tuh untuk scale up. Karena ini ada kisah ya di yang saya kenal ya. Beliau itu juga buka privat, Iya, tapi dia metodenya metode Umi Ustadz. iya, iya. Nah, metode Umi itu. Jadi kayak beberapa pertemuan, ada beberapa kelas dan sampai dia ngiklannya pakai Meta. Hmm. Semuanya dapat orang-orang yang belajar sama dia pakai Meta. Sampai akhirnya dia bisa profit per bulan tuh kayak nyampe 100 juta gitu. Karena dia buka beberapa kelas gitu kan. Dan semuanya dari Meta sampai akhirnya dia bisa apa ngumrohin kedua orang tuanya dan dua juga sama mertuanya sama jadi berlima dia ajak umroh tuh Masya Allah. saya juga mantap juga nih ngajar ngaji gitu asal kita apa bisa cara kita marketinginnya lah gitu Iya, iya, iya. nah freelancer juga orang-orang yang mau nyari skill tambahan duit tambahan lah gitu ya terus Mhm. juga CS admin yang mau naik ke level advertiser pengiklan lah gitu ya. Mhm. Konten kreator. Nah, konten kreator ya mungkin Nusa juga bagian konten kreator juga nih. Iya. Biar personal brandnya makin tinggi. Sama orang-orang beli produk kita lebih gampang ketika kita ngiklanin. Saya jujur ya, saya kan juga bangun personal brand saat ini ya. Baru mulai sih di tahun 2026 ini. Lebih fokus banget ya. Dan saya jualan produk-produk digital saya. Mungkin ya Ustadz sendiri ya beli apa privat ini dari Meta kan. Nah, Iya. maksudnya kita bisa ngejangkau orang tuh. Bukan kita ngejualin ilmu kita, tapi kita jadi jembatan ya untuk orang-orang yang butuh ilmu kita. Itu mindsetnya gitu kayak kita Iya. jadi jembatan orang pengen dapat ilmu ini, oke saya jadi jembatannya nih. Nah keuntungan di saya mungkin saya akan dapat duit, tapi di orang itu dia dapat ilmu gitu. Nah gitu juga kan kayak Ustadz ngajarin, bukan kita jualan ayat Al-Quran, tapi kita jadi jembatannya untuk orang-orang yang mau belajar ngaji gampang. Ah ini aku nih kasih jembatan. Nah kita jualin lah lewat Meta Ads, kita promosiin lewat Meta Ads. Itu skill mantap lah gitu. Mhm. Nah mungkin saya kasih tahu dulu Meta Ads itu ya sistem iklannya Meta ya Ustadz ya di bawah grup Facebook lah. Di bawah grup Meta maksudnya Meta Group ya. Nah itu nanti ada beberapa nih. Jadi mulai dari WhatsApp, Instagram, ya Facebook, Thread ya tahu Thread ya Ustadz ya. Iya. Pakai nggak Ustadz? Pakai cuma nggak aktif. Ya, yang kayak X itu ya. Audience Network ini orang apa website atau aplikasi yang kerja sama Meta sama Messenger ya. Nah, nanti iklan kita ketika kita mulai beriklan ini akan ditayangkan di 6 ini nih. Iya. Ini potensi kita menjangkau audiens itu luas banget. Luas. Iya. Ya, tapi ya kita harus tahu juga Meta Ads itu apa sih bedanya dengan iklan konvensional gitu ya. Nah, kalau iklan konvensional itu iklan-iklan yang offline lah gitu Ustaz. Di Mhm. pinggir jalan, baliho gitu ya, videotron. Nah, kalau iklan konvensional secara target audiens itu umum, massal gitu. Kita nggak tahu tuh ya siapa yang akan melihat segala macam. Tapi kalau kita pakai Meta Ads itu spesifik, kita bisa targetin. Misalnya Ustadz mau nargetin nih, oke orang-orang yang mau saya targetin orang-orang Jakarta nih, mereka yang sebenarnya mereka kurang bisa ngaji, tapi malu nih mau belajar ngaji. Mhm. Misalnya mereka udah CEO, pangkatnya udah kayak
apa ya, direktur-direktur di Mhm. perusahaan-perusahaan gitu malu kan mau belajar ke ustadz-ustadz gitu. Nah, saya maunya yang privat. Nah, itu kita bisa targetin tuh orang-orang kayak gitu. Mhm. Itu sespesifik itu ya? Spesifik itu. Mhm. Nah, cara menspesifikannya lagi dengan konten tuh. Buat kamu yang ngerasa Oh, bukan cara spesifiknya bukan kita milih audiensnya ya, tapi dari kontennya ya. dari konten bisa, sama dari audiens juga bisa. Nanti kita bisa targetin usia berapa sampai berapa, lokasinya di mana, dia sukanya apa gitu. Itu Hmm. bisa kita spesifikan. Dia kerjanya di mana, itu bisa. Hmm. Kita tembakin tuh. Sehingga Hmm. iklan kita tayang tuh di HP dia. Hmm. Mantap, mantap. Nah, secara pengukuran dia memang kalau iklan biasa tuh sulit dilacak. Gimana coba Ustadz ngelacak ada baliho di pinggir jalan? Bisa nggak kita tahu bahwa berapa orang yang lihat? Hmm. Ya. Nggak tahu. Nggak Oh. tahu kita. Tapi kalau di Meta Ads kita bisa lihat setiap harinya iklan kita menjangkau berapa orang, kita bisa tahu. Oh, ini iklan saya menjangkau orang-orang ini nih gitu. Secara biaya tentu mahal ya. Kalau mau bikin iklan di pinggir jalan tuh berapa itu, Mbak? Pasang baliho, pasang videotron itu bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi kalau kita dari Meta Ads, dari mulai minim modal bisa Hmm. ya. Tapi kalau iklan kita winning, kita naikin terus. Nggak masalah biaya iklan kita tinggi, tapi kan profitnya juga tinggi juga gitu. Nah, secara waktu harus manual kita pasang dulu apa gitu ya. Tapi kalau Meta Ads itu 24 jam jalan juga bisa ya. Hmm. Nah, Meta Ads itu bukan soal menjangkau semuanya, tapi dia lebih tepat sasaran gitu. Itu enaknya tuh. Ya. Saya pun ngiklanin properti contohnya itu di daerah Jakarta aja, di daerah Jabodetabek lah. Karena kan memang propertinya adanya di Jakarta, sehingga orang-orang yang di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, mereka nggak kena iklan kita gitu. Hmm. Nah, kenapa masih powerful Meta Ads ya? Karena kita bisa targeting orang itu berdasarkan usia, lokasi ya, pekerjaan, lifestyle bahkan Ustaz. Orang-orang yang suka. Jadi kita bisa tembakin orang-orang yang suka belanja. Bisa kita cari tuh ada interestnya nanti. Oh, orang-orang yang suka belanja, orang-orang yang suka berpergian ke luar negeri, orang-orang yang suka baju, misalnya Uniqlo gitu. Itu bisa. Jadi sampai sedetail itu. Enaknya tuh. Nah, gambaran ketika nanti beriklan tuh gini, kita ngiklan kan, orang akan lihat iklan kita, terus mereka tertarik kalau iklan kita tuh memang menarik ya, terus mereka klik tuh yang tadi tuh Ustaz, ada Hmm. tombol daftar sekarang atau pelajari selengkapnya atau kalau bahasa Ya. Inggrisnya get Oke. offer, Hmm. dia klik tuh itu. Nah, mereka nanti masuk ke landing page atau ke WA biasanya. Ya. Kalau mereka tertarik, mereka beli. Jadi gambarannya gitu tuh, funnel kan, funnel tuh kayak corong gitu kan. Hmm. Nah, kalau memang bagus produk kita, repeat order lah mereka gitu. Hmm. Itu enaknya tuh. Nah, itu tuh yang tadi ya. Ini memang semua yang saya sampaikan sekarang ini lebih ke sisi fondasi nih Ustadz ya. Jadi Ya. Ya. sehingga kedepannya Ustadz beriklan itu nggak gampang nyerah lah. Karena saya jujur aja ya, orang-orang yang belajar beriklan tuh rata-rata 70% bahkan ya. Mereka ketika udah mulai beriklan, mereka udah nyerah. Kenapa? Karena Oh. mereka nggak dapat fondasinya. Oh, Oh, iya. baru beriklan beberapa hari nggak ada hasil, udah. Berarti itu kayak kita ngonten gitu Mas ya. Betul, Ustaz. Oh, Evaluasi terus. Nanti evaluasi. ada 3 strategi yang harus benar-benar kita jalankan ketika memang mau serius dalam beriklan. Iya, iya, iya. Paham, 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 paham. Sama kayak konten, konsisten gitu lah ya. Kalau dalam Islamnya istiqomah lah gitu kan. Benar. Nah, biar winning ads-nya dapat gitu itu Mhm. ya. Nah, ini mungkin sekedar informasi nih data kekuatan Meta Ads itu 3,8 miliar orang gitu yang main di Meta Ads ya. Ini seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia ratusan juta orang gitu kan. Nah, behavior pengguna Meta Ads itu mengikuti minimal satu brand bisnis. Mereka tuh ya Ustadz aja deh ada pasti follow brand apa gitu ya atau misalnya Behavior itu follow apa? konten kreator siapa gitu kan. Saya Mhm. pun juga gitu. Nah, mereka Behavior itu semua apa? tuh ngiklan. Kita kena iklan mereka. Iya Mas, behavior itu apa Mas ya? Behavior tuh kebiasaan. Hmm. Kebiasaan pengguna.
Nah, Ah. ini kayak move product seperti ini saya tuh masih awam, Mas. Oh Mas, iya, mau produknya ya. Oke, mungkin boleh dicatat kalau ada Ustadz, catatan behavior tuh kebiasaan ya, Hmm. kebiasaan pengguna. Jadi behaviornya, kebiasaannya, nah kayak gitulah. Ya, Nanti ya. ketika ada istilah-istilah gitu, behaviornya gitu kan. Iya, itu kudu penting dihafalno itu ya, wis. Ya, ya. Mm-mm. Behavior pelanggan misalnya ya. Ah, Nah, 60% pelanggan melakukan pembelian setelah melihat iklan gitu. 60%, Masya Allah. 60% tuh rata-rata orang tuh beli gitu. Iya, Saya iya. pun beli, kadang beli produk, beli e-course. Saya nggak butuh-butuh amat ketika ngeliat iklan. Kayaknya saya beli deh. Kayak Mungkin saya lihat pernah jenis. ngalamin juga ya, beli kayak gitu. Kita nggak butuh karena kena iklan, akhirnya beli. Nah itu pentingnya nanti bikin konten yang menarik. Iya, iya. Nah UMKM di Indonesia sekarang ya, itu udah mulai terjun tuh ke dunia Meta Ads ya. Jadi Hmm. mereka beriklan, jadi mereka ngedatangin customer tuh lewat Meta Ads gitu. Iya, iya. Nah, memang kita nggak butuh semua orang ngeliat iklan kita, tapi yang kita butuhin orang yang tepat ngeliat iklan kita. Gitu. Tapi kita harus juga jujur kenapa banyak yang gagal. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Nah, ini jadi kunci jawaban nih untuk Ustaz juga ketika beriklan nanti. Banyak yang gagal di Meta Ads itu bukan karena Meta Ads-nya yang jelek. Kalau kita nyalahin Meta Ads-nya, kok ada orang yang bisa cuan ratusan juta, miliaran per bulan dari Meta Ads, gitu kan? Nah, ternyata penyebabnya karena asal jalan tanpa strategi. Nih biasanya penyebabnya. Kalau bikin konten, desainnya ngasal gitu ya. Warna Oh, nyampur, gak jelas warnanya kayak gitu. iya, iya. Terus copywriting gak menarik. Copywriting tuh tulisannya kayak ininya tuh loh, kayak Kurang ngehook. captionnya gitu ya. Gak menarik, tiba-tiba nawarin sesuatu nggak jelas. Misalnya Hmm. rumah harga 300 juta, beli sekarang. Apaan sih gitu? Harusnya Nah, kan kayak disusun misalnya kamu lagi apa, ya, lagi ya. butuh rumah dan pengen nyari tempat yang nyaman, kasih solusinya gitu. Itu copywriting. Terus kreatif konten kurang menarik, nggak HD gitu ya. Nah, tapi saya lihat dari konten-konten Ustadz tuh udah mantap tuh ya. Karena kayaknya pakai iPhone ya Ustadz ya. Ya Iya, enggak? kebutuhan aja Mas, iya. Iya kan? Nah, itu bagus karena justru kita apa investasinya karena memang kita fokusnya di sana ke peralatan. Saya pun sekarang juga pakai iPhone kalau untuk konten Ya. segala macam tuh. Kadang ada orang yang berpikir bahwa ah ngapain pakai yang mahal-mahal gitu kan. Kalau yang penting kan pesannya. Iya sih, pesan juga penting gitu. Tapi mau nggak mau visual tuh juga harus menarik gitu. Gitu sih. Nah, target market nggak sesuai. Nembakin misalnya mau jualan gamis wanita kita tembakin ke bapak-bapak atau ke orang-orang Hmm. anak muda laki-laki itu kan nggak cocok. Ya. Ya bisa aja sih kayak oh kan bisa untuk dia istrinya gitu kan atau untuk hadiah kakaknya ya bisa aja tapi berapa orang yang kepikiran kayak gitu dibanding kita nembakin ke ibu-ibu beneran gitu yang butuh jasa atau beli produk kita gamis gitu kan. Terus juga nggak ada call to action. Call to action Ustaz tahu ya kayak ajakan Ya. di akhir gitu lah. Misalnya kayak, oke, kalau kamu yang tertarik belajar privat ngaji, silakan klik link di bio gitu. Ya. Atau DM mau, nah, kayak gitu tuh call to action. Biasanya ada orang-orang nggak pakai ini sehingga ini arah iklannya kemana? Orang nggak tahu mau lakuin apa saya habis ini gitu. Nggak dikasih tahu. Nggak, terus nggak ada optimasi iklan, optimasi dan evaluasi rutin. Oh, berarti kalau saya simpulkan, Mas, memang sebagian besar itu kegagalannya dari sisi konten ya. Kalau Betul. dari Amean sampaikan barusan ini. Ya, salah Oh, satunya itu. Dari sisi konten tuh kan. Dari yang iya, pertama tuh, pertama, kedua, ketiga sama ke empat. lima. Nah Mm, itu dari itu tuh, dari sisi sisi konten konten. semua tuh. Oh, gitu. Tuh yang kalau yang keempat sama keenam tuh strategi lah ya. Iya, 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 iya. Memang sepenting itu di 2026 apalagi ya kalau kontennya itu menarik. Mm. Satu konten aja kalau udah winning itu penjualan kita gila-gilaan sih. Oh, Kita gitu, nggak Mas. perlu banyak-banyak bikin konten. Udah pakai satu konten aja
kita scale up terus, maksudnya naikin terus budget kita. Hari ini 100.000, nanti 3 hari kemudian kita naikin lagi 25% gitu kan. 125.000 sampai naik, 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 naik gitu. Udah, jalan iklan terus. Mhm. Enaknya gitu. Konten-konten yang udah saya upload kayak misalnya di 2025 lah pertengahan itu kan memang ada yang winning Mas. Nah, Itu bisa kita iklankan lagi nggak? bisa banget. Tuh. Karena saya sendiri juga Hmm. eh, pakai konten iklan, gunakan postingan yang sudah ada. Nanti ada kalau kita pas praktek nanti. Iya, iya. Kita Tapi gunakan postingan yang udah terbukti winning. Itu enak. mm-mm. Call to actionnya itu ada di caption Mas. Ya, oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak Hmm. apa-apa. Atau nanti ya nggak apa-apa. Iya, iya, Call to iya. actionnya di caption. Iya, iya, Itu iya. salah satu intinya ada call to action. Iya, iya. Eh, Paham. Oke, nanti mungkin di praktek besok boleh kita praktekin itu Ustadz. Siap, Nanti siap. setelah sesi materi ini saya akan minta beberapa persiapan dari Ustadz ya. Siap. Kayak nanti akun Facebook, Ya. sama budget lah. Kalau Ustadz kan udah ada ininya semua ya, jadi lebih enak. Mhm. Nah, ini 3 kunci sukses Ustadz. Ini memang harus dicatat banget dan kalau ini nggak ada, hilang salah satunya di antara ketiga ini, ini ketika beriklan nanti ya udah hasilnya pasti nggak akan maksimal. Pertama apa? Mindset. Mau nggak mau ya mindset tuh mungkin kayak klise kayak apa sih mindset mindset tapi memang sepenting itu karena kalau mindsetnya salah, misalnya mindsetnya oh beriklan itu kayak berjudi ketika kita ngasih 100.000 kita akan untung 200.000 begitu seterusnya enggak gitu. Ya. Atau contoh, ketika saya beriklan, saya akan dapat cuan segampang itu instan. Enggak, tapi nanti kita akan belajar evaluasinya, ada mungkin kita belum sesuai konten kita, mindsetnya harus dijaga. Mindsetnya enggak mindset instan. Nah, itu kan mindsetnya harus dijaga di awal. Atau ketika gagal, ketika beriklan, 3 hari enggak ada hasil, apakah kita langsung nyerah? Nah, kebanyakan orang ketika dia beriklan, dia nyerah di sana tuh. Mindsetnya itu kan mindset ya terkait dengan pola pikir. Oh kayaknya saya nggak bisa deh. Atau mindset gaptek. Saya kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya saya udah ketuaan misalnya. Atau saya orang kampung. Itu kan perkara mindset semua ya. Nah itu harus dibenerin dulu tuh. Nah yang kedua yang Ustadz bilang tadi ya konten itu masuknya ke strategi itu. Strateginya juga harus bagus. Pemilihan targetnya harus sesuai. Lokasinya harus pas. Konten yang kita buat juga harus cocok dengan target kita gitu. Nah, yang ketiga yang nggak boleh kita lupakan evaluasi baca data. Ini 3 ini harus dijaga nih. Mindsetnya benar, strateginya tepat, evaluasinya baca datanya tepat ya. Kita tahu berapa orang yang masuk ke iklan kita dan berapa orang yang benar-benar tertarik dengan iklan kita dan apa yang harus kita perbaiki dari konten iklan kita. Nah, itu bisa kita baca nanti setelah kita beriklan tuh. Nah, skill ini harus kita pelajari. Nanti ada istilah mungkin udah pernah dengar belum istilah CTR, cost per result. Belum, 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 Mas. Belum, Oh, Mas. belum ya. Ya, ya. Nah, itu istilah-istilah yang harus jadi familiar nanti ke depannya. Jadi maksudnya biaya iklan, anggaran, nah kayak gitu tuh. Itu harus dipahamin. Evaluasi itu nanti ada ya, Mas ya di apa namanya? Ads Manager itu ya. Ada di dashboard namanya tuh kayak Tidak. tampilannya tuh kayak dashboard gitu. Nanti Mhm. saya yang di materi kedua ada saya tunjukin itu. Siap. Siap. Nah, Mhm. ini 3 kunci sukses dalam beriklan. Nah, Mhm. secara garis besar untuk yang pertama, fondasi pentingnya itu di sini, Ustaz. Mhm. Di sini, di 3 kunci ini. Nah, ini materi pertama nih. Materi pertama tuh fokusnya tuh memang di fondasi, di akar ya. Kalau dalam Islam akidahnya lah gitu ya. Kan Mhm. batang yang kokoh itu karena akarnya kuat kan. Nah, itu kan di surat Ibrahim ya. Mhm. Akar yang kuat, batang yang kokoh, menjulang. Nah, itu akarnya itu di sini pondasinya. Kita paham mindsetnya, kita paham strateginya, evaluasinya. Ini 3 ini. Sehingga nanti ketika belajar kemanapun itu, Ustadz ikut webinar, ikut e-course, udah tahu 3 pondasi ini. Oh ini yang akan saya jaga. Oke, saya akan belajar
Terkait dengan strategi, oke, saya ikut e-course. Misalnya cara bikin konten yang menarik itu masuknya strategi. Oke, Hmm, cara baca data ada nih webinar. Oh, berarti masuknya ke evaluasi. Saya nambah ilmu terkait cara evaluasi yang benar. Nah, itu yang akan terus diulang-ulang. Sampai sekarang pun saya kemarin di Februari ini aja saya udah apa ya cukup investasi di kelas-kelas e-course tuh cukup lumayan lah. Padahal saya udah cukup apa ya dalam lah mempelajari meta itu. Tapi saya terus belajar karena setiap mentor tuh kayak punya ilmu tersendiri gitu loh, Ustaz. Kita hmm, jadi dapat insight-insight terus. Ya mindsetnya investasi uang yang keluar tuh bukan sekedar kayak uang habis enggak, tapi kayak investasi layar ke atas gitu. ya. Nah, itu mindset tuh yang harus dijaga. Nah, ini tiga kunci sukses ketika Ustadz nanti beriklan nantinya. Ya. Hmm. Nah, karena iklan yang winning itu bukan kebetulan, tapi ada rahasia di baliknya. Ya. Nah, ini materi pertama Ustadz ya. Mungkin Hmm. dari materi pertama ini ada yang mau ditanyakan sedikit dulu sebelum kita ke sesi yang kedua. Jadi mungkin ini aja Mas. Jadi setiap mindset, strategi, evaluasi data itu memang sudah punya rananya masing-masing atau gimana Mas? Ranah yang masing-masing gimana tuh Ustadz? Karena kita fokus ke strategi itu nanti juga ya fokusnya di konten, terus masuk ke evaluasi data itu juga ada webinarnya sendiri gitu. Oke, sebenarnya kalau kita kayak udah ikut e-course ya, ini tuh udah lengkap. Pasti setiap e-course yang udah berapa ya, kayaknya di atas 5 ada e-course yang udah saya beli itu. Ya, Mereka pasti bahas ini semua. Oh, mindsetnya gini, strategi beriklannya gini, evaluasi datanya gini. Jadi udah lengkap gitu loh. Nah, iya. itu udah lengkap. Tapi memang kita perlu pelajari tuh kayak, oh mindset yang benar gini, strategi yang tepat tuh seperti ini. Gitu. Nanti juga eh dapat ilmunya tuh nggak cuma dari e-course doang biasanya, tapi ketika kita udah learning, kita udah jalan, kita ada dapat strategi-strategi sendiri kayak gitu loh, Ustaz. Hmm, Saya hmm, nyoba ini deh. Oh, ternyata berhasil nih gitu. hmm, hmm, Jadi hmm. testing namanya kan. Dengan testing kita nanti ketemu tuh pola kontennya. Kayak Ustaz bikin konten yang sekarang lah. Oh, pola konten viral saya ternyata seperti ini. Nah, itu Iya, kan di awal juga nggak kepikiran langsung kan, karena iya. testing-testing dulu aja. Pas sudah ketemu pola, kita benchmarkkan lagi itu. Oh, kita bikin lagi konten-konten serupa seperti itu, karena udah punya potensi winning. Cuma kekurangan saya itu mungkin dievaluasi aja Mas, sama strategi ya mungkin ya. Jadi ketika ada konten yang winning itu mungkin kita sulit untuk evaluasi lagi gimana ya cara membuat apa namanya model yang winning kemarin dengan nuansa yang baru. Itu mungkin kesulitan di sana sih. Oke, iya 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 iya. Itu sebenarnya spesifiknya di bagian konten tuh ya, karena itu sebenarnya uh, contoh misalnya ada iklan Ustadz yang udah winning nih, itu sebenarnya udah pakai strategi yang words itu, tapi mungkin Ustadz nggak tahu aja bagian apa yang wordsnya, apakah di hooknya yang menarik banget atau di isinya Iya. atau di CTA-nya. Nah Nah itu. sebenarnya kalau paham ya, Nah, Ustadz bisa duplikasi ke semua konten-konten yang lain tuh. Nah itu saya maksudnya kurang paham di sana. Ah iya, nanti kita mungkin bedah itu cara cara evaluasinya kita bedah konten Ustaz. Iya Nah, iya. nanti coba Ustaz liatin ke saya akan bisa bedah. Saya tahu, Oh, oh yang bikin Ustaz konten Ustaz ini viral, oh di bagian sininya gitu. Itu oh bisa. gitu. Coba kita kita lihat nanti ya. Iya iya. Setelah materi kedua, coba kita Ustaz share screen ya, Iya iya, siap siap siap. liatin Oh. kontennya mana tuh yang maksudnya punya audiens banyak gitu. Siap siap. Oke, sekarang kita yang kedua ya, materi kedua. Ini materi kedua ini persiapan beriklan, Ustaz. Mana tadi ya? Kalau tadi kan itu mulai dari ini ya. Masuk, Ustaz? Masuk. Masuk, Pak Eko. Nah, materi kedua ini persiapan sebelum beriklan. Kalau tadi kan kita udah pelajari terkait dengan fondasinya ya, akidahnya, dasarnya lah gitu ya.
Nah, sekarang kita masuk nih ke persiapan sebelum beriklan. Kalau gampangnya kayak syariatnya lah gitu yang perlu kita pelajari lebih dalam ya. Nah, ini tuh. Ini tuh harus kita pahamin apa aja yang perlu dipersiapkan, apa aja yang harus kita eh, harus prepare lah dari awal sebelum kita terjun ke praktek Praktek. kita. Oke, ya. Nah, karena kata Colin Powell, dia tuh bilang bahwa nggak ada rahasia untuk sukses. Ini tuh hasil dari persiapan, kerja keras dan belajar dari kegagalan. Jadi Hmm. segala sesuatu tuh kayak gitu. Kayak kita persiapan dulu, terus kita ikhtiar semaksimal mungkin, dan ketika ada gagal kita belajar tuh dari sana kan. Nah, itu yang harus kita mindsetnya itu tuh. Ini mindset nih. Mindsetnya harus kita jaga kayak gitu. Jadi gagal tuh sebenarnya nggak ada. Gagal itu yang ada ketika kita udah nyerah. Iya. Ketika gagal, kita belajar dari sana, itu kita belum gagal, tapi kita mempelajari sesuatu dari kegagalan kan, belajar dari kegagalan. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini ya, di pertemuan yang kedua, di sesi yang kedua ini terkait dengan persiapan tuh. Mm-mm. Nah, ini mungkin yang harus dipersiapkan ya Ustadz ya. Pertama, akun Facebook. Udah ada Ustadz? Alhamdulillah ada. Ya, oke. Business Manager. Harusnya udah sih, karena udah mulai beriklan ya. Iya. Nah, nanti kita akan praktek gimana bikinnya. Add account pasti udah ada juga ya, Add akun iklan. account ini apa? Hmm? Oh, ads. Apa add ini? Add Add account apa? account. Itu akun iklan, Ustadz. Halaman atau apa? Bukan. Akun iklan. Jadi di Business Manager tuh namanya ada akun iklan. Oh iya iya iya. Pasti udah tuh, karena Ustadz udah pernah. Kayaknya udah cuma lupa saya Ya, mas. Iya makanya kita pelajari ya besok ya. iya iya. Iya. Sekarang juga akan dibahas sih. Eh, Facebook fanpage sudah ada, Ustadz? Sudah halaman ya? Ya, halaman, betul. Mm. WA bisnis. WA bisnis ada. Oke. Mas masalahnya mas. Ya, WA bisnis kita itu kemarin sudah pernah dipakai di tahun-tahun sebelumnya. Kok masih anu ya? Apa masih ada keterkaitan gitu loh. Jadi Facebook nggak mau nerima. Soalnya Oke. ya. Nah, itu juga sering dialami sama orang-orang yang mau nyambungin WA bisnis tuh. Saya juga di awal-awal kebingungan itu. Kok Ya. WA bisnis sudah kesambung, nggak bisa Ya, disambungin lagi kan? iya iya. Tapi ada triknya biar bisa kesambung. Tapi Oh gitu. nyambunginnya jangan jangan di bagian setting bisnis manajernya, tapi nyambunginnya nanti ketika kita bikin campaign. Nah, Oh, nanti ada tuh. Jadi kita bisa sambungin langsung dari sana, hubungkan nomor. Udah gitu. enak, kita nggak perlu nambahin WA bisnisnya ke bisnis manager kita, tapi Oh, langsung kita tambahin di bagian campaign nanti. di bagian campaign-nya. Oh iya, type, type. Nanti lebih ke gambar pas bagian prakteknya tuh. Siap, siap. Akun IG, Iya. ya udah ada dong. Follower udah 4.000 juga, asik. OTW tuh saat 100.000 2026. Wah, yang penting bermanfaat aja, Mas. Iyalah, bermanfaat ya untuk orang lain dan diri sendiri tentunya. Oke, konten udah ada ya, Heeh. video, Mhm. landing page. Ini saya tanya Mas, untuk saat ini konten yang paling naik itu apakah dari carousel atau foto biasa ataukah video? Tahu nggak usah jawabannya Pak? Apa? Nggak tahu. Oh gitu ya. Sebelum kita testing. Oh, iya, Nah, iya. itu itu ilmu yang saya dapatkan dari mentor saya tuh. Ketika ada orang nanya, iklan yang bagus tuh kayak gimana ya? Gambar, foto atau video? Nggak tahu. Lah aku Iya, nggak iya. tahu kan kamu udah punya ilmunya. Lah ya. Nggak tahu sebelum kita testing. Ah, Jadi ketika Ustadz nanti udah testing gambar atau video, karena ternyata beda bisnis, beda 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 strategi Ustadz. Kadang ada yang dia berhasilnya dari gambar doang iklannya, udah winning tuh. Tapi ada yang dari video singkat, ada yang dari video seperti ini. Jadi, ah, itu perlu di testing nanti itu. Makanya ketika bikin iklan nanti ada beberapa konten, nggak satu doang, jangan satu doang gitu. ya, ya. Tapi kalau kita jawab dengan ilmu gitu ya, Mhm. ada yang konten yang winning itu yang seperti apa gitu ya. Konten yang udah terbukti winning di organik. Nah, itu udah pasti punya potensi winning juga di Oh gitu. iklan gitu.
Itu Iya. strategi tuh. Itu namanya konten feed ya, konten feed. Jadi cocok antara konten dengan si platform beriklannya gitu. Ya. Itu biasanya di boost langsung sama Meta. Mm-mm. Oke, landing page itu udah. Sudah ada Mas pakai Caleb Scarlett. tadi ya. Ya. Nah, udah ada ya. Nah, pixel tuh ya. Pixel saya itu nggak kemarin dibuatin aja, cuma saya nggak paham pixel itu apa. Oke, pixel ini nanti fungsinya tuh Ustaz untuk kita baca data namanya. Baca data ketika kita nanti beriklan ya, ketika kita nanti eh, terjun ke dalam beriklan dan pakai landing page harus pakai pixel untuk Mm-mm. apa fungsinya kayak CCTV lah. CCTV di dalam website kita sehingga dia bisa ngelihat orang yang masuk tuh berapa orang yang ngeklik tombol WA-nya berapa orang yang daftar berapa orang itu pakai pixel namanya Sampean pakai teknologinya. Mas ya? Apa Ustaz? Sampean pakai Scarlett juga atau gimana? Ya, pakai Skype juga. Ya, ini sama berarti Mas. Saya ini soalnya error Mas. Coba sampean nanti lihatkan lah. Boleh, boleh. Pas dipencet itu error gitu. Linknya untuk dipencet itu tiba-tiba error gitu loh. Mm. Di linknya. Oh, Iya pas berarti linknya itu nanti bisa dicek sih nanti kalau kita masuk ke Skylive-nya. siap siap. Saya bantuin lah. Abis materi ini kita berarti dua hal yang kita lakuin ya. Ya, Pertama, ngecek konten tadi tuh yang viral sama Skylive ya. Biar ya, Ustadz langsung ke ya. gambar lah. Mhm. Oke. Yang ke terakhir kira-kira apa nih Ustadz? Doa. Doa. Iya, iya, iya juga sih. Tapi kayaknya saya nggak masukin deh kalau doa. Doa Ya. tuh ini teknis Ustaz. Oh iya, siap siap. Apa Ustaz kira-kira? Eh, apa ya? Waduh, Apa? tahu Mas. Apa Apa ini? nih? Ini yang paling penting loh. Kalau nggak ada ini, ya iklan nggak akan jalan. Apa dia? Tebak. Mas. Coba kemungkinan. FB udah. Itunya, si dashboard bukan ya? Kan Iya. Oh, buat laptop ya Mas? payment, duit Oh, Ustaz. lagi robo ya ya. Karena laptop juga perlu Mas. Iya juga sih. Eh, Harusnya laptop ya. Sebelum itu Mas, saya mau tanya Mas, apa namanya? Laptop yang sekiranya ajib Mas, ajib dalam tanda kutip ya untuk iklan. Terus saya itu ada niatan untuk live TikTok juga. Itu kira-kira apa Mas ya yang bagus ya menurut sampean? Oke, ini jujur-jujuran ya Ustaz ya. Ya. Kalau mau bagus kalian, itu pakainya MacBook. Oh gitu. Ini saya pakai MacBook ini. Oh gitu. Yang 2000 berapa Mas? Ini 2020. Sing larang iku. Ojo sing larang-larang. Saya orang Baduy saya itu Mas. Ojo sing mahal-mahal. Oh, ini aja Ustaz. Laptop ThinkPad. Ah, ThinkPad, Lenovo ThinkPad. Ah, Ting- itu murah. Itu bagus banget Oh, untuk iya. ThinkPad. Hmm. Tulisannya TING. ThinkPad, ThinkPad. Oh, ThinkPad. Oh, itu iya iya iya, sebentar. Lenovo ThinkPad. Eh, Nah, coba aja cari. Itu harganya di bawah 5 jutaan dan Waduh, ojo Mas. Masa di bawah 5 juta Mas? di Bagus. bawah, di bawah. Enggak, maksud saya di bawah 5 juta itu emang bagus kan Mas? Bagus. Karena teman-teman saya belinya itu. Untuk coding juga bagus, untuk live streaming gitu-gitulah. Oh, iya 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 Itu iya. bagus. Model zaman dulu tapi ya. Ada yang lebih tipisnya. Oh gitu. Itu di harga 4 jutaan lah. Oh iya iya iya. Siap-siap Mas. Wajib wajib. Siap siap siap. Ya. Tapi kita targetin lah Ustadz ya. Di tahun ini Ustadz udah punya MacBook insya Allah. Saya yakin. Wah, Iya. inilah. Karena kalau insya Allah winning, ketemu konten winningnya itu yang dari program-program Ustadz. Itu mah cair lah itu. Boleh kita bicarakan itu Ustadz. Ya. Oke. Ini Nah, 10 persiapan yang
Mhm. harus disiapkan sebelum beriklan. Nah, Mhm. mulai dari akun Facebook, Business Manager, Ad Account, Facebook Fanpage, nomor WA, akun Instagram, konten, landing page, pixel, payment ya. Ini semua yang harus disiapkan. Nah, besok di bagian prakteknya nih kita bikinnya gimana caranya dan letaknya di mana itu besok. Iya mas, saya itu pernah lihat konten kreator, dia itu nggak pernah menampakkan wajahnya di apa kontennya gitu. Mm-mm. Masya Allah ya, banyak yang daftar. Itu kenapa ya mas ya? Jadi dia itu cuma kontennya apa coba? Dicari muslim-muslimah yang mau belajar Al-Quran dari nol. Udah gitu aja udah. Tapi yo viral ya. Mesti Viral banyak ya? yang daftar. Ini ya apa ya yo? Apakah dia wali atau siapa ya? Kalau di kan ada dua ranah ya Ustaz ya. Kalau di ranah yang spiritual bisa jadi dia waliullah. Tapi kalau di ranah teknis strategi karena kontennya menarik Ustaz. Enggak, kalau saya lihat ya, mungkin ya saya lihatnya dari segi konten kreator sangat-sangat tidak menarik dari sisi visualnya, terus apa namanya font yang dia tulis itu loh mas, fontnya itu pakai font-font ya Allah, Masya Allah tuh nanti bisa lihat lah nanti kontennya. Jadi gitu, dicari muslim-muslimah yang mau belajar Quran dari nol. Udah gitu aja udah. Tahu nggak Ustaz yang bikin menarik apa? Apa? Hooknya itu sendiri, kata-katanya sendiri itu. Dicari muslim-muslimah yang mau belajar Quran dari nol. Oh gitu Wah ya. itu powerful banget kan? Jadi value-nya langsung dapat. Jadi kalau di konten itu, ketika bikin konten, saya jadi ngasih ini nih, buka rahasia dikit ya. Iya, iya. Ketika bikin konten, di awalnya tuh harus ada value yang mau kita sampaikan ke orang. Apa manfaat yang akan dia dapatkan? Berarti kan belajar dari nol, dia belajar dari dasar banget. Dicari itu kan, oh saya nih orangnya gitu loh. Saya belum ngerti sama sekali dan pengen belajar dari nol. Sehingga walaupun kontennya nggak terlalu menarik, nah itu memang satu hal yang harus kadang kita sadari ya. Kadang nggak adil gitu loh. Ada Iya, orang-orang yang dia bikin konten orang. seadanya bisa viral itu. Lah, iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya, apalagi yang kita paham value-nya tahu, editingnya juga bagus, itu banyak banget yang mereka cuan nggak terhingga gitu loh karena dia dapat konten yang winning Iya, 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 iya. gitu. Jadi memang itu kita testing terus mas ya. Ya, testing Ustaz. Memang testing sih. Ya. Memang budgetnya nanti ketika beriklan Eh, tuh di testing ya. kalau boleh saya tanya, sampean itu ngiklan seminggu berapa kali mas? Atau kita katakan sebulan lah. Jarang atau memang sering? Sering Ustaz. Kan Eh, memang pekerjaan saya di sana ya. eh, eh, itu satu. Terus yang kedua, mana yang lebih kita tonjolkan? Apakah kita langsung apa namanya ngepush nih dengan pay, misalnya bayar langsung besar, atau kita kecil-kecil tapi paham nggak mas? Jadi misalnya satu kali iklan langsung 1 juta gitu misalnya, atau kita bertahap 100 ribu, 200 ribu dari konten yang sama ya? Gimana menurut sampean? Yang pertama ya, tadi yang pertanyaan pertama, saya beriklan sampai saat ini karena memang itu tugas saya ya. Dan saya ngelola beberapa proyek properti itu Eh, iklan semuanya. Nah yang kedua tadi pertanyaan Ustadz, bagusan mana kita langsung 1 juta atau pelan-pelan? Ya benar, yang kedua pelan-pelan karena kita perlu testing dulu. Kalau kita kontennya nggak bagus, ngapain kita ngasih budget tinggi-tinggi? Udah Oh, saya sedekah ke Meta, Ustadz. mm, saya kira walaupun kontennya nggak bagus karena kita ngasih apa namanya dana yang besar buat Meta gitu ya, Enggak, sehingga enggak, enggak ya Mas ya. enggak. Oh, Jadi tahu. jadi ada istilah namanya content is king, konten adalah rajanya, ya. Budget is queen. Nah, budget itu adalah ratunya. Jadi Iya, dia saling berkesinambungan. Kalau iya, kita budgetnya bagus doang, apalah daya kerajaan nggak ada rajanya gitu. iya. Atau sebaliknya, kontennya udah bagus banget, tapi nggak ada ratunya, ya kerajaannya juga Iya. nggak bagus lah gitu. Iya. Itu itu analogi simpelnya sih. Eh, Itu ini persiapan 10 yang harus disiapkan. Nanti ini detailnya nanti materi saya kirimin ya Ustadz ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi juga. ya. Ini semua penjelasan ini tuh yang akan kita lakukan step by step besok nih. Ya. Kayak siapkan akun FB gitu. Terus Terus ini Mas, apa namanya?
ini kan halaman saya baru buat gitu. Saya pernah dengar kalau misalnya halaman itu kalau baru buat halaman itu jangan langsung iklan gitu. Betul banget. Itu gimana menurut sampean, Mas? Betul itu. Oh Jadi gitu. ketika kita bikin halaman ya, apalagi dari akun iklan kita, akun iklan yang baru ya, Mhm. kita jangan langsung ini, langsung bikin iklan karena Oh iya iya. akun kita itu baru terdeteksi sama Meta, baru belajar gitu loh. Nah, Heeh. biasanya sehari 2 hari lah. Oh, sehari 2 hari aja ya gitu ya. Mm-mm. Kita diemin gitu, Mas ya. Dipanasin Ustaz, jangan didiamin juga. Kayak dipanasin. Dipanasin tuh kayak gimana? Maksudnya kita follow orang, kita like orang, kita komen-komen di mana gitu. Itu cara manasinnya gitu. Atau kita suruh orang lain, follow dong fanpage saya. Nah, kayak gitu tuh. Itu cara manasinnya. Cuma saya masih belum paham sih, maksudnya halaman terus habis itu akun pribadi FB saya itu apa yang membedakan terus gimana cara makainya. Kalau misalnya akun pribadi saya namanya kan Harvey Chas itu Mas. Akun pribadi saya yang di dalamnya ada halaman toh. Yap. Untuk akun pribadi itu mungkin saya sudah paham cara cara menggunakannya gitu. Tapi gimana cara cara kita untuk mengaktifkan halaman ini gitu loh. Sebagaimana akun pribadi itu gimana caranya gitu loh Mas. Oke. Uh, Nanti ketika buka Facebook ya, ya, Ustadz itu klik di pojok atas kanan itu eh, foto profil kita ya. Itu ya, misalnya di ketika diklik itu ada pilihan tuh iya, iya, iya. profil utama kita, habis itu fanpage kita, itu kita klik fanpage kita, dia pindah, otomatis pindah gitu. Uh, Nah, Enggak, maksud saya itu gimana cara mengaktifkan itu anu Mas, apa namanya? Supaya kayak Manasi tadi loh, oh, cara ngaktifinnya kayak Ustadz posting aja. Semua konten-konten Ustadz yang di Instagram udah. Nanti ditautkan. nanti ada caranya kita ngaitin Instagram kita sama fanpage kita. Jadi Ustadz ketika posting di Instagram dia otomatis ke posting juga di fanpage. Oh Nah, iya. itu enak tuh. Aha. Itu bisa dua nggak Mas? Misalnya saya bikin halaman yang kedua ya. Mm-mm. Halaman kedua ini kita tautkan sama Instagram kita. Jadi satu Instagram ditautkan dengan dua Oh, fanpage gitu. nggak bisa Oh, dua, satu, salah satu aja. oke oke oke. Nah, Paham. itu bisa disambungin nanti itu enak tuh. Oke oke oke. Nah, terus nanti bisnis manager ini ya detailnya mungkin nanti saya kirimin filenya Ustadz baca-baca dulu biar Ya, besok kita ini prakteknya gini nih masuk ke website login dengan Facebook atau Ustadz mau nanti sebelum kita praktek besok coba diulik-ulik sendiri ini siap. detail banget ini. Mm-mm. Terus juga Mungkin yang saya butuhkan itu aja Mas. Bisa jelaskan hal-hal yang sekiranya penting gitu Mas. Di apa namanya? Karena kan saya nggak tahu bahasanya tuh Mas. Padahal pakai bahasa Indonesia. Cuma fungsi ketika kita mencet ini kayak misalnya apa namanya pengelola iklan di sini kan ada banyak tuh hmm, pencetannya itu loh Mas, fitur. mm-mm. Nah, saya itu nggak paham fiturnya. Padahal pakai bahasa Indonesia di sini. Itu Mas. Oke. Berarti Itu. yang bagian persiapan ini besok kita bahas langsung ya sambil praktek ya. Iya, Nanti Ustadz itu. baca-baca. Oke. Itu Dan ada bisa tadi. juga Mas ya mungkin fitur-fiturnya ini untuk Fitur apa ya. gitu ya. Mm-mm. Nah, nah ini nanti langkah-langkah beriklan di Meta Ads ini seperti ini Ustadz. Jadi nanti Ustadz masuk ke Google gitu ya. Ya. Klik Business Manager. Nah, untuk fitur kita ngecek kampanye itu tuh. Jadi ada bagian kampanye tuh. Mm-mm. Di bagian mana tuh ya? Pengelola iklan. Nah, Ya. itu klik kampanye. Itu untuk ngelihat dashboard kita. Nanti ketika diklik kampanye tampilannya gini tuh Ustadz. Nah, kayak gitu dia. Oh iya. Emang Mm-mm. sih ini banyak ini ya, banyak banyak kayak tombol-tombol gitu. Ya itu fitur-fiturnya saya masih belum paham. Ya sih nanti pelan-pelan Ustadz ya. Ya, Memang ya, di bagian pas praktek nanti saya akan detailkan tuh nanti. Oh ini fungsinya ini Ustadz, ini siap, siap. cara bikin campaignnya gini. Ah, Nah itu nanti sambil mungkin Ustadz ada waktu luang sambil pertemuan kedua kapan Ustadz bisanya? Loh, terserah saya manut saja. Oke besok berarti ya Besok, pagi kayak jam segini. ya boleh. Oke ya, Namanya Anan. dari rumah, jadi di rumah aja, Mas. Oke.
Di rumah aja. Iya, iya. Oke, nanti nanti kita nih belajar bikin campaign nih. Oh, nah itu kan yang warna hijau ada tuh Ustadz ya. Lihat tuh dibuat. Iya, iya. Buat itu ketika kita bikin buat nanti kita bikin kampanye namanya campaign. Ini campaign itu yang masing-masing itu LP Masuda Rifki 21 Juli itu satu campaign itu. Mhm. Satu kampanye lah. Nah, Iya, itu kan biaya iklan udah berapa tuh 45 juta. iya, insya Hmm. Allah. Juli itu. Terus sekarang udah berapa nggak tahu. Insya Allah. Ya, terus nanti kita ketika bikin kita ada tiga struktur utama dalam meta ads Ustaz. Mhm. Jadi pertama campaign menentukan tujuan dari iklan kita mau ke mana di bawah arahnya gitu ya. Yang kedua ad set menentukan siapa yang lihat iklan kita, lokasi ya, audiens. Ketiga menentukan konten yang ditampilkan ya, mau pakai gambar kah, mau pakai video kah. Jadi tiga ini gambarannya ya. Atau bentukannya nanti tuh ketika muncul itu. Iya, Level satu campaign menentukan tujuan dari iklan kita. Level kedua ad set tuh, ini settingnya besok nih langsung praktek kita iya, cara bikinnya. iya. Menentukan siapa yang lihat iklan kita. Mhm. Ketiga, menentukan konten yang ditampilkan gitu. Mhm. Nah, ketika udah selesai, ini tiga ini di setting semua. Nanti saya ajarin juga Ustadz gimana cara bikin nama campaign yang bagus dan benar gitu ya. Oh, iya, iya. Apa bikin greeting di bagian sini nanti. Nah, setelah semuanya udah di setting udah jadi, udah kita tinggal apa Ustaz? Apa? Bayar. Publish ya. Kita tinggal Oh, bayar. bayar ya. Bayar tuh sebenarnya bisa di awal kita bayar dulu, kita isi dulu, top up dulu, atau kita publish dulu baru bayar. Tapi Mhm. enaknya tuh kita bayar dulu biar nanti tinggal langsung publish itu dia iklan langsung learning. Mhm. Siap, siap, siap. Begitu Ustaz. Mhm. Nah, nanti iklan sudah aktif dan siap-siap Ustadz untuk closing Ustadz. Siap nggak Ustadz untuk closing? Nah, Kira-kira. ini nyusun apa namanya untuk silabusnya masih berjalan terus, Mas. Kayaknya karena Iya, kan harus Ustadz udah harus siap-siap ini. Abis ini mungkin akan banyak la rohata ba'dal yaum. Wah, nggak ada oh, istirahat abis hari ini. Ngajar terus Ustadz. siap, siap. Iya gitu. Nanti Mhm. ini tampilan iklan yang sudah aktif warna hijau tuh ya warna biru. Mhm. Kalau yang mati tuh warna abu-abu dia kayak ke samping gitu. Lah itu kendalanya kemarin kita itu di situ sih Mas. Udah iklan sudah aktif semuanya, sudah aktif semuanya udah jalan lah. Cuman kan memang yang lebih dominan itu kan teman saya yang ngotak-atik gitu kan. Jadi saya cuma lihat aja gitu kan. Heeh. Lah terus kontennya itu ya iklannya itu nggak masuk ke Instagram sama Facebook. Setelah dilihat ternyata linknya itu nggak masuk ke landing page Mas. Itu karena landing page yang error itu tadi. Mm-mm. Nah, itu saya juga nggak tahu ini kenapa errornya ini. Oh, linknya yang salah pasti itu. Linknya. Linknya, iya bener. Makanya yang paling penting ketika ngiklan kita arahnya landing page itu dicek dulu di di Google gitu kita copy linknya gitu ya. Habis itu kita cek apakah linknya udah kesambung atau belum. Kalau enggak bahaya Siap, siap, siap. begitu. Nah, jadi gitu Ustaz. Besok bagian terakhir kita praktek ya. Sekaligus nanti saya bahas salah sedikit evaluasi data. Pokoknya besok tuh targetnya Ustadz bisa paham Hmm. secara garis besar, bukan secara garis besar lagi nih, lebih ke teknis beriklan ya. Ya, ya. Nanti paling PR untuk Ustadz nonton rekamannya berkali-kali gitu ya, biar makin makin terbiasa, makin tahu, makin tahu, makin tahu. Dan besok kita bisa publish iklan ya, dan tahu konten yang bagus itu seperti apalah. Ya. Sedikit akan saya bahas. Setelah itu nanti kan kita dua pertemuan ya. Privat ini memang saya susun dua pertemuan memang. Tapi setelah itu saya free konsultasi gitu. Ya, Jadi memang Ustadz ketika mau nanya, mau apapun yang bingung, WA aja saya. ya, Nah ya. mungkin nge-WA-nya kalau saya sarankan itu di sore dan malam lah. Karena kalau di jam-jam segini tuh ya bisa jadi saya nanti ngisi privat atau Oh, memang jam kerja saya lagi ngedit konten segala macam sampai siang.
Sore itu free lah sampai malam. Siap, siap. Oh. Nah, Mhm. itu materi yang saya sampaikan dulu ya Ustaz ya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua di sesi privat mentoring ini Ustadz gitu. Ya pertama tadi kita udah belajar mindset ya secara garis besar. Nah masih ingat gak Ustadz apa aja tadi tiga kunci sukses dalam beriklan? Mindset, 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 strategi sama strategi, evaluasi. evaluasi. Mantap. Ini enaknya kalau ngajar sesama anak muda ini. Kalau ibu-ibu saya udah berapa kali saya ulang-ulang. Kemarin ngisi ibu-ibu mentoring ya. Oh, Masya gitu. Allah. Yo sabar, Mas. Ya harus sabar memang kalau itu harus sabar. Yang kedua tadi kita persiapan beriklan ya ada 10 ya Ustadz ya yang tadi. Masih ingat gak Ustadz yang ke 10-nya coba? Ya Facebook, Instagram, Satu. ya toh. Terus Nah, fanpage, dua, pixel, tiga, payment, empat, terus add fund apa? add account, Add account, lima, enam. itu eh dashboardnya ya Mas ya. Ya, Mm-mm. business Apa manager namanya. business manajernya, 7. ya. WhatsApp bisnis, Oke, 8. terus konten, Konten ya, 9. lali Mas, lupa Lali. Landing page. ya landing page, ya ya, Oke ya, itu tadi itu persiapannya ya. ya, Tinggal ya. nanti diulang-ulang. Nah, Nanti Ustadz bisa beriklan, mm, eh, bisa untuk ya tujuannya kan kalau yang ngajar ngaji itu bisa banyak orang teredukasi lagi terkait ya, dengan ngaji yang baik dan benar gitu ya. Dan juga tentu untuk kita sendiri kita dapat dapat ini juga lah benefit lah ya, ya, dari mungkin waktu yang kita luangkan, mungkin dalam bentuk rezeki dari Allah, mungkin dalam bentuk duit gitu kan, untuk kita bisa gulung lagi untuk kebaikan-kebaikan lainnya gitu kan. ya, ya. Nah, mindsetnya kayak gitulah yang Kalau nanti kan perlu dijaga. jualan itu Mas, misalnya saya ingin jualan gamis nih. Nah, tapi kan saya nggak punya produk gitu kan. Itu saya model reseller gitu, mungkin beli sama orang lain, terus kita iklankan sendiri tuh bisa nggak kira-kira Mas? Bisa banget. Oh gitu Mas ya. Bisa banget. Tapi Hmm. Ustadz nanti tinggal bikin kontennya sama bikin akun iklan yang baru lah gitu Ustadz. Karena jangan digabung. Fanpage-nya juga baru, semuanya baru karena Eh, beda ini kan, beda target market antara yang belajar ngaji sama yang beli gamis kan. oh Biar gitu. gak kegabung, audiensnya itu nggak nyampur lah. Terus gini Mas, ini kan saya memang fokus ke privat. Nah, di satu sisi ada momen saya bikin daurah Mas. Mungkin saya tahu daurah ya. Yap. Ya kayak pembelajaran singkat kayak gini, tapi kita bahas sisi tajwidnya seperti apa gitu kan. Mm-mm. Eh, nah, itu apakah nanti dari sisi fanpage-nya saya bikin baru lagi atau cuma campaign-nya aja yang baru? Campaign Ustadz. Campaign. Fanpage-nya satu aja. Fanpage-nya udah satu. eh, Tasin dari rumah. oh Udah. gitu, ya ya ya. Nanti Tapi Ustadz bisa sebenarnya ini saya nih jujur ya Ustadz ya. Kenapa saya sangat tertarik lah dengan mau belajar sama Ustadz gitu ya. Karena kemarin kan saya tuh punya rencana juga ke depannya itu mau bikin tasin dari rumah kayak gitu. Maksudnya bikin privat, bikin webinar-webinar. Saya tuh udah ada strategi-strateginya gitu ya. oh, Dan oh ini pas nih Ustadz udah punya kolam dan konten-kontennya juga bagus. Dan saya punya skillnya di sini gitu ya di digital marketing, cara bikin konten yang powerful. Ah, mm, saya kayaknya kolaborasi setelah privat ini ada obrolan khusus nih ya, sama itu. kita kolaborasi aja aman Mas. Ya, Iya, gitu. eh, Makanya ini Masya Allah sih Ustaz. Maksudnya mm, banyak yang bisa kita monetisasi lah gitu ya. ya, Pertama mungkin dari privat, nanti ada webinar. Webinar itu dari webinar itu kita kerucutkan di webinar itu di akhir ada funneling untuk ke privat lagi itu ya, orang. makanya. Rata-rata rata-rata peserta itu dari webinar juga Mas. Iya Jadi kan? kita akan di akhir itu ternyata juga lumayan yang tertarik itu. Iya kan? Ada yang tertarik gitu kan? Iya, iya. Nah, Heeh. itu yang akan kita lakukan nanti. Mm, Ya kalau Ustaz misalnya eh, sibuk dalam untuk mengiklankan, ya bisa iya, jadi iya. saya aja Cuma nanti. saya harus pahami juga Mas. Tapi Ustadz harus paham nih cara beriklannya. Ya, Siapa tahu memang Ustadz mau ngegas gitu ya, atau iya, iya. sama ada tim juga di sana lebih Iya. enak Mm, gitu. aman Nah ini Mas. mungkin dari sesi ini ya Ustadz ya yang di
pagi yang cerah kali ini ya. Cerah Hmm. nggak di sana Ustadz? Alhamdulillah cerah, Mas. Cerah, cerah ya.